Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah berkenan bergabung kepada konferensi pers update situasi dan penanganan bencana erupsi gunung api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data yang diterima oleh BNPB hari Senin 4 November pukul 10:20 waktu Indonesia Barat, kami akan mengupdate beberapa hal, khususnya pertama tentang korban jiwa. Jadi dalam rilis yang dikeluarkan oleh Pusdatinkom BNPB pagi tadi pukul 8 dan pukul 9, kita masih menerima konfirmasi dari Kakansar Maumere bahwa jumlah korban 6 orang ini yang sudah tervalidasi, artinya jasadnya sudah bisa ditemukan, dan memang pada kondisi kedaruratan, biasanya informasi korban jiwa ini dilaporkan oleh masyarakat sekitar. Tetapi yang kami sebutkan dengan tervalidasi dan terverifikasi di sini adalah ketika jasad tersebut sudah ditemukan. Dan per pukul 10:20 waktu Indonesia Barat, itu dikonfirmasi bahwa korban jiwa meninggal akibat erupsi gunung api Lewotobi laki-laki yang dimulai sejak tadi malam itu berjumlah 10 jiwa. Kami ulangi, korban jiwa meninggal dunia itu sejumlah 10 jiwa. Untuk korban terdampak itu kita perkecil lagi dari laporan terkini dari daerah. Ada di 2 kecamatan. Pertama, Kecamatan Wulanggitang, itu ada 6 desa. Pertama, Desa Pudulera. Kedua, Desa Nawokote. Ketiga, Desa Hokeng Jaya. Keempat, Desa Klatanlo, di mana tadi pagi 6 jasad ditemukan. Desa Boru dan Desa Boru Kedang. Untuk Kecamatan Ilebura itu ada 1 desa, yaitu Desa Duli Pali. Jumlah kepala keluarga terdampak di 7 desa ini itu ada 2.734 kepala keluarga. 2.734 kepala keluarga dengan total 10.295 jiwa. Ini bukan jumlah pengungsi, tetapi ini jumlah warga terdampak di 7 desa ini. Sebagian besar dari jumlah hitungan warga terdampak ini sudah bergerak ke tempat pengungsian di 3 desa, yakni ada 3 desa yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Untuk hitungan jumlah pengungsi masih kita lakukan pendataan karena masih berjalan dilakukan dan baru bergerak dari dini hari tadi. Posko kedaruratan sudah diaktifkan dan Kepala BNPB beserta tim akan berangkat malam ini secara langsung ke lokasi kejadian di Flores Timur untuk memimpin langkah-langkah penanganan darurat. Bersama beliau juga akan didampingi oleh beberapa deputi dan akan membawa langsung keperluan-keperluan logistik dasar bagi warga terdampak, baik itu logistik permakanan maupun non permakanan, seperti paket sembako, makanan siap saji, tenda pengungsi, tenda keluarga, terpal, seng hygiene kit, matras, selimut, dan keperluan perempuan dan balita. Ini dalam jumlah pendahuluan dan tentu saja akan disesuaikan nanti dengan kondisi di lapangan.
Kepala BNPB akan memimpin langsung penanganan darurat di lapangan khususnya untuk memastikan bahwa penanganan pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, baik itu yang mengungsi maupun tidak mengungsi, itu bisa kita pastikan efektif dan efisien. Status darurat sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan tentu saja ini akan kita optimalkan untuk pertama pencarian korban. Jadi bagi saudara-saudara kita warga terdampak di Flores Timur yang merasa masih ada kehilangan keluarga atau anggota keluarga yang belum ditemukan, segera laporkan kepada personil SAR setempat atau ke perangkat desa setempat. Laporan akan kita tindak lanjuti dan kami menghimbau kepada warga jangan kembali dulu untuk sementara waktu ke lokasi dalam radius 7 km. Kita masih menerima laporan visual, banyak saudara-saudara kita warga di kawasan terdampak yang kembali mengecek rumah, mencari anggota keluarga dan seterusnya. Ini kami himbau untuk sementara waktu, berdasarkan jarak aman yang ditetapkan oleh PVMBG yakni 7 km, BNPB menghimbau tidak ada aktivitas apapun kecuali pencarian korban yang dilakukan oleh personil terkait. Jadi sekali lagi tidak ada aktivitas apapun oleh masyarakat kecuali pencarian korban oleh personil SAR terkait. Jadi mari sama-sama kita menghindari dulu lokasi terdampak bencana untuk memastikan keselamatan warga di lokasi setempat. Bagi warga masyarakat yang terpapar abu vulkanik, jika beraktivitas di luar ruangan, pakai selalu masker. Untuk kondisi darurat juga bisa memakai masker kain yang dibasahi air untuk memastikan oksigen tetap bisa terpenuhi. Untuk posko utama yang saat ini sudah diaktifasi, BNPB beserta pemerintah daerah, kabupaten, dan provinsi akan melengkapi kebutuhan alat, perangkat, personil, logistik, dan anggaran dalam 2x24 jam ke depan. Ini akan dipastikan oleh Kepala BNPB ketika nanti sampai di lokasi kejadian. Ini mungkin yang perlu kami update kepada rekan-rekan media. Jadi per hari ini pukul 10.20 kami mengkonfirmasi sudah ada 10 korban jiwa, 9 sudah dievakuasi dan 1 korban belum dievakuasi karena posisi tertimpa terkait. Status tanggap darurat selama 58 hari terhitung 4 November sampai 31 Desember 2024. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Saya asli dari berkaitan dengan tadi kan sudah disebutkan korban jiwa, tapi korban luka-luka apakah ada? Kemudian Eva cek. Saya Hasbi dari Nusantara TV. Izin ulangi Pak. Tadi berkaitan dengan korban jiwa sudah disebutkan. Namun korban-korban luka-luka apakah memang ada, kemudian dilarikan ke rumah sakit mana? Dan untuk evakuasi seperti apa? Lalu pertanyaan kedua, apakah ada kemungkinan letusan susulan dan juga banjir lahar dingin? Dan yang terakhir, kan ada korban jiwa, apakah memang sebelumnya ada peringatan dini dan evakuasi mengingat sudah ada kenaikan level dari 4 ke 3 menjadi awas? Gitu. Terima kasih. Baik, untuk korban luka, ini masih kita data dan yang pasti hasil koordinasi kita dengan daerah, jika ada korban luka yang memerlukan penanganan lebih lanjut, itu akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memadai. Yang kedua terkait dengan apakah ini masyarakat sudah terinformasi sebelumnya. Jadi untuk kenaikan dari level 3 ke level 4, itu memang baru diumumkan oleh PVMBG pukul 00 dini hari tadi. Dan ini eskalasinya begitu cepat, perlu saya sampaikan bahwa hingga saat ini belum ada
teknologi yang mampu secara pasti memberikan informasi bahwa misalkan Gunung Lewatobi Laki-Laki akan erupsi pukul sekian hari sekian. Itu belum ada teknologi yang bisa menentukan secara pasti hal-hal seperti itu, sehingga ketika ada eskalasi aktivitas dipantau oleh alat yang dimiliki oleh PVMBG, itu status kemudian dinaikkan. Begitu status dinaikkan, kita mengevakuasi warga di sekitar kawasan Gunung Lewatobi Laki-Laki. Nah, memang pada saat status Lewatobi Laki-Laki ini ada pada fase siaga atau level 3, itu jarak aman yang disarankan adalah 3 km. Sedangkan tadi malam begitu status dinaikkan ke level 4 atau status awas, itu jarak aman yang direkomendasikan itu 7 km. Karena ada lontaran-lontaran material vulkanik yang melewati jarak 3 km tadi. Nah, 6 korban level 3 itu sudah di luar daerah itu. Tetapi memang eskalasi dari aktivitas vulkanik tadi malam kita lihat video-video visual, video amatir yang dilaporkan ke BNPB itu sangat signifikan. Ada lontaran batu pijar yang membuat lubang di tanah cukup besar dan kemudian bahkan sempat menimbulkan kebakaran di beberapa tempat. Ini yang membuat eskalasi dari jarak aman itu diperluas hingga 7 km. Nah, hal-hal seperti ini memang kondisi yang berubah sangat cepat, sehingga memang antisipasi yang kita lakukan secepat mungkin mengevakuasi masyarakat hingga saat ini masih berjalan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang hampir sama dengan tadi malam. Ini yang harus kita hindari. Makanya sekali lagi kami menghimbau untuk masyarakat yang saat ini sudah keluar dari lokasi 7 km, jangan masuk dulu ke lokasi yang kita sarankan untuk disterilkan. Ini untuk mengantisipasi karena kondisi-kondisi yang seperti tadi malam itu bisa terjadi kapan saja. Ini harus kita pastikan sampai kondisi benar-benar kondusif. Termasuk lahar dingin dan letusan itu konsen yang penting. Jadi BNPB juga saat ini memperhatikan atau mengkaji daerah-daerah potensi dari sepanjang aliran sungai yang berhulu ke kawah Lewatobi Laki-Laki. Jangan sampai nanti kondisi-kondisi seperti yang pernah kita lihat di Marapi misalkan atau di Ternate beberapa minggu lalu itu terjadi. Jadi memang nanti juga di lapangan kita akan segera melakukan pemetaan dengan drone dan helikopter untuk benar-benar melihat kondisi-kondisi atau daerah-daerah sepanjang aliran sungai mana saja yang memang harus disterilkan dulu untuk menghindari potensi adanya lahar dingin. Bapak Isin, Renata, Kompas TV, ingin bertanya, ini kan di informasi awalan tadi ada 3 kecamatan tapi kemudian dikurangi menjadi 2 kecamatan. Itu sebenarnya ada alasan khusus kah? Karena kan sebenarnya radiusnya ini masih tetap 7 km. Apakah kemudian kondisinya ini bisa dikatakan makin membaik atau sebenarnya potensi-potensi letusan, erupsi dan lain-lain itu masih ada. Kemudian juga yang kedua, ini kan juga tentu akan memberikan kesulitan ya untuk logistik dan segala macamnya. Kalau di sana persediaannya seperti apa, tantangannya seperti apa, Pak? Ya, untuk tadi di laporan awal yang kami terima, itu memang di 3 kecamatan, di 14 desa secara total. Kemudian di update laporan yang kami terima per pukul 10.20 pagi ini, itu 2 kecamatan, 7 desa. Ini kita konfirmasi bahwa memang 3 kecamatan ini terdampak abu vulkanik. Tapi mungkin tidak akan terdampak material lontaran batu pijar dan seterusnya. Jadi ada kawasan-kawasan yang memang hanya terpapar abu vulkanik yang kemudian direduksi daerah-daerah ini untuk masyarakat yang terpapar abu vulkanik dan mungkin tidak menjadi arah lontaran material vulkanik seperti batu pijar dan seterusnya, itu
kita tetap masukkan meskipun ini berkurang lokasi kecamatannya, tapi jumlah jiwa terdampaknya masih tetap sama. Sehingga ini masih akan menjadi concern kami, menjadi daerah dengan warga terdampak, tetapi dengan mekanisme penanganan yang berbeda. Apakah itu perlu dievakuasi atau bisa stay di rumah masing-masing dengan beberapa treatment yang berbeda, nanti akan kita lihat di lapangan. Untuk logistik, kita masih akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, akan tetapi tentu saja BNPB memiliki standar-standar operasi tertentu untuk memastikan bahwa ada atau tidak ada, cukup atau tidak cukup logistik di situ. Perlengkapan yang nanti akan dibawa oleh Kepala BNPB itu setidaknya akan memberikan jaminan bahwa sekali lagi ada atau tidak ada kebutuhan cadangan logistik di sana, dengan nanti dibawa langsung oleh Kepala BNPB itu bisa kita pastikan kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi. Paling tidak dalam beberapa hari ke depan, nanti penyesuaiannya apakah itu penambahan dalam segi kuantitas atau jenis barang itu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Izin Pak, ada 2 pertanyaan dari rekan-rekan media melalui ruang Zoom. Oke. Yang pertama dari Lilis dari suara.com. Ada berapa jumlah warga yang dilaporkan masih hilang dan apakah ada korban jiwa anak-anak? Lalu yang kedua dari Ananda dari kantor berita Reuters, apakah ada penutupan bandara di sekitar Gunung Lewotobi? Jika ada, maka berapa banyak bandara yang sudah ditutup hingga hari ini? Baik, untuk korban terdampak, untuk korban hilang, ini kita masih berkoordinasi dengan kantor SAR setempat. Artinya jumlahnya nanti masih kita tampung dari masyarakat yang ingin melaporkan. Yang pasti saat ini pencarian masih dilakukan dengan memperhatikan kondisi-kondisi ancaman dari material vulkanik yang ada. Untuk korban anak-anak itu dilaporkan ada 1 orang, tetapi ini kembali lagi nanti kita akan verifikasi dan validasi. Artinya untuk lokasi jasad dan visualnya sudah ada. Tadi dilaporkan 9 sudah dievakuasi, 1 masih dalam kondisi tertimbun. Nanti kita akan rilis kembali sekiranya sudah dilakukan identifikasi dari identitas korban. Kebutuhan mendesak dari pengungsi tadi sudah kami sampaikan, kebutuhan dasar logistik permakanan dan non-permakanan yang nanti malam juga akan dibawa langsung oleh Kepala BNPB. Untuk penutupan bandara, dari informasi sementara yang kami terima, itu ada 1 bandara di Maumere yang saat ini ditutup. Untuk keterangan lanjutan dari penutupan bandara ini, nanti kita akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perhubungan yang akan kita sampaikan pada update konferensi pers berikutnya. Izin Pak, 1 lagi dari Hasya di New York Times. Berapa banyak personel yang diturunkan untuk evakuasi korban hari ini? Untuk personil, jumlah pastinya kami masih mengkonfirmasi. Yang pasti untuk kondisi kedaruratan di Flores Timur ini bukan yang pertama. Jadi sudah beberapa kali, bahkan BNPB juga 2 minggu yang lalu mengirimkan dukungan logistik untuk para warga yang terpapar di sekitar daerah risiko bencana gunung api Gunung Lewotobi laki-laki ini. Jadi tim SAR itu sudah standby di situ, dan sekali lagi karena ini bukan kejadian yang pertama, ini sudah ada kesiapsiagaan yang dilakukan dari waktu-waktu sebelumnya. Tetapi untuk jumlah nanti saya akan konfirmasi dan akan kita riliskan pada rilis kita berikutnya. Baik, mungkin itu. Terima kasih rekan-rekan media. Kami akan terus mengupdate situasi dan penanganan dari bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini dengan berdasarkan laporan-laporan yang kami terima dan dinamika dan perubahan situasi di lapangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.